Halo semuanya, bayangkan bagaimana dunia ini tanpa sebuah smartphone atau sebuah laptop atau juga sebuah kalkulator. Pastinya kehidupan kita akan sangat sulit, bukan? Nah, komputer sendiri sudah menjadi tulang punggung bagi peradaban modern yang kita jalani pada saat ini. Akan tetapi, ia tidak muncul dengan sekejap mata atau bahkan muncul dalam semalam. Nah, selamat datang dalam video presentasi ini. Kita akan melakukan perjalanan waktu untuk menelusuri sejarah komputer dari alat hitung primitif hingga mesin cerdas yang kita gunakan pada hari ini. Kita akan bahas mulai dari penjelasan, jenis-jenis utama, dan contoh-contoh ikonik dari setiap eranya. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farel Dava Putra Morris dengan NIM 10525053. Saya dari kelas IS2 dan berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dan berasal dari jurusan Sistem Informasi. Baiklah, selesai perkenalan, kita akan memulai dengan definisi komputer terlebih dahulu. Apa itu komputer? Secara sederhana, komputer sendiri adalah sebuah mesin yang dirancang untuk menerima input data, lalu memproses melalui serangkaian instruksinya, dan menghasilkan sebuah output berupa informasi yang berguna bagi pengguna. Intinya, komputer itu adalah sebuah alat pemecah masalah dan pengolah data. Akar dari kata komputer sendiri berasal dari kata bahasa Latin, yaitu computere, yang artinya adalah menghitung. Jadi, sejarah komputer sebenarnya dimulai jauh sebelum adanya listrik, di mana semua hal masih dilakukan secara manual. Masuk ke era nol atau era yang sangat awal, di mana era ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pra-mekanik, yang dimulai sebelum abad ke-17, era yang mencangkup ribuan tahun perkembangan alat bantu hitung dan mesin kalkulator awal, sebelum adanya komponen elektronik, berfokus pada alat bantu hitung manual yang sepenuhnya mengandalkan pergerakan tangan dan sistem nilai tempat dengan mengandalkan benda fisik dan prinsip aritmatika dasar. Dengan karakteristik menghitung secara terbatas, tidak ada otomatisasi, dan juga hasilnya sangat bergantung pada skill sang pengguna. Contoh ikonik dari era ini adalah abakus atau sempoa, alat hitung paling tua dan tersebar luas. Lalu ada tulang Napier atau Navier's bone, alat perkalian berbasis logaritma, awal abad ke-17. Yang kedua adalah era mekanik, dimulai pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Terciptanya mesin penghitung otomatis pertama yang menggunakan roda gigi dan tuas, mesin yang digerakkan oleh roda gigi, tuas, dan komponen fisik lainnya. Tidak ada listrik ataupun elektronik yang digunakan. Kalkulator awal seperti Pascaline hanya dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan. Mesin yang lebih ambisius seperti Analytical Engine dirancang untuk menghitung multifungsi. Periode ini melahirkan desain yang mencangkup prinsip-prinsip komputer modern yang sudah ada pada era digital kita saat ini, seperti input, pemrosesan, memori atau penyimpanan, dan output yang dihasilkan. Berpindah pada era generasi komputer modern biasanya dibagi menjadi 5 generasi, berdasarkan teknologi perangkat keras utama yang digunakan untuk sirkuit dan memori. Masuk ke era generasi pertama pada tahun 1940-an hingga 1950-an adalah era tabung vakum sebagai sirkuit utama untuk pemrosesan atau sebuah silinder magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum juga digunakan untuk melakukan fungsi seperti penguatan sinyal dan saklar. Tabung vakum adalah katup kaca yang mengontrol aliran arus listrik di ruang hampa. Fungsinya mirip dengan transistor modern pada saat ini, tetapi jauh lebih besar dan rapuh. Komputer yang menggunakan cenderung sangat besar, lambat, dan konsumsi daya energi yang tinggi, serta panas. Memiliki peran penting untuk membuktikan bahwa perhitungan dapat diotomatisasi secara elektronik meskipun dengan biaya yang tinggi dan energi yang sangat tinggi juga. Contoh ikonik yang diciptakan adalah ENIAC. Diciptakan oleh John Adam Presper Eckert dan juga John Marshall dengan karakteristik menggunakan hampir 18.000 tabung vakum, merupakan komputer elektronik general purpose pertama yang dapat diprogram ulang dan memiliki peran penting menandai titik balik dari komputasi mekanik ke komputasi elektronik penuh. Masuk ke era generasi kedua, akhir tahun 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Adalah era transistor, di mana penggunaan transistor menggantikan tabung vakum. Pada era sebelumnya,
Transistor adalah perangkat semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar dan penguat elektronik, tetapi ia jauh lebih kecil, lebih cepat, dan juga lebih andal daripada tabung vakum. Penemu transistor pada tahun 1947 adalah William Shockley, John Bardeen, dan juga Walter Brattain. Memiliki karakteristik komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien dari segi daya listrik dan juga panas yang dihasilkannya. Memiliki peran yang penting pada era ini, di mana ia memulai proses miniaturisasi komputer. Komputasi mulai menyebar luas dari militer ke industri dan juga ke perusahaan bisnis lainnya. Contoh ikonik yang diciptakan adalah IBM 1401 dan juga PDP-1. IBM 1401 menjadi salah satu komputer bisnis terlaris di dunia pada saat itu, menunjukkan pergeseran fokus komputasi. Dan juga PDP-1 menjadi salah satu komputer pertama yang memungkinkan interaksi real-time dan melahirkan video game pertama, yaitu Space War. Mendemonstrasikan bahwa komputer dapat menjadi alat yang andal untuk memproses sebuah data, bisnis, seperti inventaris, dan juga bukan hanya untuk perhitungan ilmiah yang besar. Masuk ke era generasi ketiga pertengahan 1960-an hingga pertengahan 1970-an adalah era penggunaan sirkuit terpadu atau IC, Integrated Circuit atau chip, sebagai sirkuit utamanya. IC adalah sirkuit elektronik di mana ribuan kemudian jutaan transistor dan komponen lain ditempatkan ke dalam satu keping chip, kecil silikon atau biasa disebut dengan chip juga. Ini adalah salah satu bukti miniaturisasi pada komponen komputer. Penemu IC pada akhir tahun 1950-an adalah Jack Kilby dan juga Robert Noyce. Memiliki karakteristik komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam pemrosesan data. Dalam skala mikrodetik, biaya produksi menjadi lebih murah, lahirnya sistem operasi OS atau Operation System yang kompleks, memungkinkan komputer menjalankan berbagai program secara bersamaan atau multitasking untuk pertama kalinya. Interaksi pengguna ditingkatkan dengan penggunaan monitor, keyboard, dan juga mouse sebagai perangkat input-output standar. Memiliki peran penting untuk membuka jalan bagi komputer pribadi di masa depan dan menjadikan komputasi sebagai alat yang dapat diakses oleh bisnis dan institusi skala menengah. Contoh ikonik yang diciptakan adalah IBM System 360 dan PDP-8. IBM System 360 adalah mainframe pertama yang dirancang sebagai compatible family yang memungkinkan pelanggan meningkatkan model tanpa mengubah perangkat lunak mereka. PDP-8 juga menjadi salah satu mini komputer yang paling sukses, di mana ia menunjukkan bahwa komputer yang kuat tidak harus sebesar ruangan, memiliki peran yang penting pada standarisasi komputasi bisnis, dan menjadi andalan di banyak departemen perusahaan, bukan hanya di laboratorium ilmiah. Masuk ke era generasi keempat, pertengahan 1970-an hingga sekarang, adalah penemuan mikroprosesor dan penggunaan teknologi VLSI atau Very Large Scale Integration. Mikroprosesor adalah CPU lengkap yang ditempatkan pada satu keping chip silikon. Teknologi VLSI memungkinkan jutaan transistor ditempatkan ke dalam satu chip kecil, menghasilkan kekuatan komputasi yang sangat luar biasa. Penemu mikroprosesor adalah Marcian Tedhoff, Federico Fagin, Stanley Mazur, dan juga Masatoshi Shima. Mereka berhasil merancang mikroprosesor komersial pertama di dunia, yaitu Intel 4004, yang dirilis pada tahun 1971, memiliki karakteristik komputer menjadi lebih kecil atau sangat kecil, seukuran desktop, laptop, hingga perangkat mobile yang kita gunakan saat ini, lalu sangat cepat, murah, dan dapat diandalkan. Memiliki dampak utama dan peran penting sebagai revolusi komputer pribadi. Komputer menjadi barang rumah tangga, pengembang jaringan komputer, dan lahirnya internet, serta komputasi menjadi alat yang dapat diakses secara massal, mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bahkan mencari informasi di seluruh dunia. Contoh ikonik yang diciptakan adalah Intel 4004, IBM PC, dan juga perangkat modern yang kita gunakan pada saat ini seperti laptop atau smartphone. IBM PC adalah komputer pribadi pertama yang sangat sukses secara komersial, memperkenalkan antarmuka grafis yang ramah pengguna, mikroprosesor yang memungkinkan pembuatan perangkat keras yang menjadi fleksibel dan juga portable.
di mana perangkat modern di era ini masih berlangsung dan masih terus berkembang dengan fokus pada peningkatan kecepatan, penyimpanan yang lebih besar, dan bahkan interaksi global melalui World Wide Web. Masuk ke generasi kelima, yaitu masa kini dan juga masa depan, adalah era dari kecerdasan buatan AI, pemrosesan paralel, skala besar atau WLC, dan juga komputasi kuantum. Generasi kelima ini bertujuan untuk menciptakan sebuah komputer yang dapat belajar, berinteraksi, dan juga membuat keputusan seperti manusia. Ini dicapai melalui, pertama, AI, dan juga jaringan saraf, pengembangan neural network, dan juga machine learning yang meniru struktur otak manusia. Kedua, pemrosesan paralel, penggunaan ribuan CPU yang bekerja serentak, ULC atau Ultra Large Scale Integration. Ketiga, komputasi kuantum, teknologi yang masih berkembang, menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer klasik. Pengembang dari teknologi ini berasal dari berbagai ilmuwan dan perusahaan di bidang AI, deep learning, dan juga komputasi kuantum, memiliki karakteristik fokus pada antarmuka alami, pengenalan suara dan bahasa, kecepatan super daripada superkomputer, Pengembang dari teknologi ini berasal dari berbagai ilmuwan dan juga perusahaan di bidang AI, deep learning, dan komputasi kuantum, memiliki karakteristik yang fokus pada antarmuka alami, lalu pada kecepatan super dan juga kemampuan belajarnya, memiliki peran penting untuk memungkinkan inovasi besar di bidang medis, pemodelan iklim, keamanan cyber, dan interaksi human-machine yang lebih intuitif. Contoh ikonik yang diciptakan adalah sistem deep learning, komputer super, dan purwarupa komputer kuantum, memiliki potensi yang mendorong batas-batas komputasi, memungkinkan kita memecahkan masalah yang terlalu kompleks dan besar untuk sebuah komputer di generasi sebelumnya. Baiklah, secara kesimpulan, intinya sejarah komputer adalah kisah tentang bagaimana manusia terus berusaha menghitung menjadi lebih cepat, menjadi lebih kecil, dan bahkan menjadi lebih cerdas dari waktu ke waktunya. Setiap penemuan kecil dari roda gigi hingga menjadi sebuah chip silikon membentuk dunia digital yang kita nikmati pada hari ini. Telah sampai di penghujung akhir video ini. Semoga video ini memberikan wawasan yang mendalam. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sekian dari saya. Terima kasih.